mudah. Kata-kata. Kemarin terakhir kita bicara sebelum UTS kita sudah belajar satu populasi diambil satu sampel. Kemudian kemarin kita sudah belajar ada 2 populasi dengan 2 sampel. Sekarang kalau lebih dari 3 kelompok atau 3 sampel ya, kita pakainya adalah one way ANOVA. Jadi kalau dua kemarin disebut uji beda atau uji T. Kegunaannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak antara kelompok yang satunya dengan kelompok yang lainnya. Ya, ini sama. Kalau kemarin cuma ada 2, sekarang dia ada 3. Ya. Jadi ini di sini ini adalah one way ANOVA analysis. Nah di sini, jadi untuk melakukan kemudian kesamaan untuk 3 atau lebih, jadi minimal kelompok datanya atau prime-nya itu sama dengan 3, minimal itu 3 ya. Kemudian menganalisis yang digunakan adalah dengan menggunakan ragam atau variasinya. Jadi sekarang kita pakainya adalah distribusi F, gitu ya. Distribusi F itu rumus aslinya itu adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Makanya di situ istilahnya disebut dengan kita melakukan kemudian dalam melakukan analisis pada ragam ataupun variasinya, ya variasinya. Nah di sini one way berarti satu arah, satu jalur. Kemudian ANOVA itu analisis of varian. Nah, jadi di sini dengan ANOVA. Jadi di sini analisis varian satu arah yang digunakan dengan data yang dikategorikan dengan satu perlakuan atau satu treatment yang sama, tapi dia berasal dari minimal 3 kelompok yang berbeda. Contohnya tingkat kepatuhan. Jadi kategorinya atau treatmentnya yaitu kepatuhan. Tapi kepatuhan itu bisa kita lihat berdasarkan misalkan tingkat pendidikan. Berarti ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang D3 mungkin, ada yang S1 atau S2 gitu ya. Jadi kita sudah punya lebih dari 2 kelompok. Tetapi data yang diambil adalah semuanya data kepatuhan. Jadi besok teman-teman kalau diminta untuk melakukan evaluasi gitu ya sama kasubagnya sudah bisa menggunakan ANOVA. Karena banyak sekali data-data di DJP yang bisa digunakan pengolahannya dengan melakukan one way ANOVA. Oke. Nah, kemudian karena dia dari varian kita lihat dulu kalau seperti ini mungkin nggak kalau nilainya F itu sama dengan 0. Kalau rumusnya F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. S itu adalah varians ya, varians dari sampel. Mungkin nggak nilai F itu sama dengan 0? Mungkin tidak. Tidak. Iya, kalau Bisa. Nilai S boleh 0 nggak? Nilai S boleh 0 nggak? S itu apa sih? Simangan baku. Simangan baku boleh 0 nggak? Apa sih simangan baku itu? Jarak. Iya jarak. Jarak antara siapa? Antara saya dan Anda. Iya jarak antara titik terdekat hasil. Berarti boleh nggak suatu data sama dengan rata-ratanya? Boleh ya. Berarti mungkin nggak F sama dengan 0? boleh. Mungkin. Tapi mungkin nggak kalau F itu negatif? Tidak mungkin. Tidak. Arti nilai F ini selalu non negatif. Artinya apa? 0 ke mana? Maka kalau kemarin kita distribusi T atau distribusi Z itu ya datanya selalu berbentuk seperti ini lonceng. Karena di sini tengah-tengahnya ada 0, di sini positif, di sini negatif. Sekarang bentuk distribusinya sudah tidak lagi lonceng, tetapi bentuk distribusinya adalah lengkeng di sebelah kanan seperti ini. Ya. Jadi non negatif. Oke, itu kita bicara distribusi yang akan kita gunakan untuk melakukan analysis of varian. Nah, sekarang kita masuk ke ini apa? Ke sini dulu ya. Jadi syarat-syaratnya adalah kalau kita masuk ke one way ANOVA masih sama seperti yang kemarin,
ya, data populasinya dia harus berdistribusi normal, variansnya atau standar deviasinya sama, kemudian sampelnya acak, kemudian nah ini saling independen dan bukan match pair, kemudian sampel yang berbeda berasal dari populasi yang dikategorikan hanya dengan satu cara. Jadi populasinya bisa satu tetapi dia dikategorisasikan berdasarkan beberapa cara. Contohnya tadi based on tingkat pendidikan. Kalau jenis kelamin pakai ANOVA Pak? Kalau mengkategori tidak. Pakai apa? Uji beda. Ya. Oke. Nah sekarang akan saya lanjutkan apa sih sama seperti yang kemarin ya, langkah-langkahnya itu selalu 5. Langkah-langkahnya selalu 5. Nah ini distribusinya tadi ya, maintain ke kanan, kemudian nilainya ada non negatif, kemudian degree of freedom-nya berbeda, titik kritisnya dicari dengan tabel F. Kenapa? Karena uji nilainya pakai F, maka titik kritisnya pakai F. Sekarang seperti biasa langkahnya, hipotesisnya ya, hipotesisnya adalah H0-nya dan H-nya. H0-nya itu bisa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan dan seterusnya sama dengan mu ke K. K itu banyaknya sampel, ya, banyak kelompok sampelnya. Oke, kemudian HA-nya siapa? Tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan ini. Oke. Apakah kalau begini boleh nggak kalau boleh? Sudah kan? Kalau begini boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi maka ada tulis banyak keriting ya. Jadi kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan tulisannya. Penting teman-teman paham bahwa ini itu bisa terdiri dari kombinasi. Misalnya saya kasih contoh, kalau untuk mu1 H0-nya ada 3, mu1, mu2, mu3. Ini H0-nya. Berarti kan HA-nya bisa saja mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Ada 3 kemungkinan. Oke. Ini bisa disederhanakan ya dengan cara berarti paling sedikit. Paling sedikit terdapat satu tanda tidak sama dengan, atau teman-teman sebenarnya boleh menulis tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan rata-rata ya, antara K sampel gitu ya, kelompok sampel, antara K kelompok sampel. Kalau ini terdapat perbedaan rata-rata. Jadi teman-teman bisa menuliskan secara matematis ataupun Wah, ini. Duh, kelihatan buluknya dong. Oke. Nah, yang ketiga kan tadi kita pakai titik kritisnya, berarti kita pakai tabelnya adalah tabel F. Oh, saya salah set tabel, bukan kasih tabel F. Oke. Tabelnya adalah tabel F. Teman-teman, F seperti ini, ya. F seperti ini di sini disebut pembilang, di sini disebut penyebut. Oke, atau di sini ada namanya numerator, pembilang atau denominator. Untuk pembilang, pembilang atau disebut dengan numerator, kemudian dia akan memiliki degree of freedom-nya disebut degree of freedom 1. Ya, degree of freedom 1, yaitu K dikurangi dengan 1. Sementara untuk penyebut itu denominator itu degree of freedom-nya 2. Rumusnya adalah K kali N min 1. Siapa itu K tadi? K adalah banyaknya kelompok sampel. Ya. Kelompok sampel.
Sementara N itu adalah banyaknya anggota tiap family. Ya. Terus ada lagi N gede. N gede itu berarti seluruh jumlah seluruh anggota dari sampelnya totalnya. Jadi kalau misalkan masing-masing K itu punya 4, terus ada 3 K, berarti 3 kali 4 itu 12. Saya ada yang terlewat ya. Jadi ANOVA itu ada 2 case ya. Case yang pertama itu adalah equal, N-nya equal ya, N-nya equal. Kemudian case yang kedua N-nya adalah unequal. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya data oke. Berapa banyaknya K di sini? 3. Oke, saya punya di sini ada maka N-nya 5. N besarnya 15. Bedakannya? Oke. Dari sini nanti berarti kita punya di sini kalau saya ambil rata-ratanya. Nanti di sini X bar 1, di sini X bar 2, di sini X bar 3. Karena kita mau melakukan pengujian varian, maka nanti variannya dicari. Di sini ada varian 1, varian 2 dan varian 3. Ini kalau dia apa tadi? Equal. Artinya setiap sampel itu dia memiliki N yang sama. Tapi kalau misalkan B, salah satu aja saya hapus. Ini 5, ini 4, ini 5, ini sudah masuk kategori unequal. Jelas ya perbedaan antara equal dan unequal. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti kita bicara di equal. Degree of freedom-nya. Berarti kita di sini pakai tabel F. Teman-teman, nah, saya coba share tabel F itu kalau Anda begini itu macamnya banyak sekali ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah kita lihat sekarang. Jadi dia punya di sini ada keterangan DK, sama ya. Kalau itu kan DS degree of freedom. DK berarti derajat kebebasan. Ya, versi Indonesia. Derajat kebebasan. Nah, di sini ada V1 itu DF dari pembilangnya, V2 ada DF dari penyebutnya. Misalkan untuk case ini, ya, untuk case ini, contohnya untuk case ini. Contohnya untuk case ini berarti kita punya DR1-nya kita bagi hanya 3 dikurangi 1 ya, berarti 2. DR2-nya 3 kali 3 kali 12 berarti 2,12. Alfanya tidak diketahui berarti kita pakai 5%. Kalau tidak diketahui kita pakai misalkan alfanya adalah 5%. Oke. Berarti di sini ada DF-nya berarti yang di atas berapa tadi? 2. Terus yang ke bawah adalah 12 ya? 12. 12 ya. Kita lihat baris atas untuk 5%, baris bawah untuk 1%. 3,88 sama dengan 3,88. Nah, ini kalau tabelnya adalah gabungan. Ada yang tabelnya itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kalau tadi Anda lihat di situ N
V yang di atas itu dia sampai lebih dari 500 gitu ya. Terus tapi yang V2 itu nggak adil, dia cuma sampai 14. Ini masih ada lanjutannya lagi, potong ya. Oke, ada juga yang versi yang lainnya. Nah, jadi ini dia berdiri sendiri masing-masing. Jadi ini khusus untuk alpha 5%. Nah, degree of freedom-nya dari 1 sampai N. Jadi kalau Anda punya datanya dan ketemu yang DF1-nya 121, maka Anda pakainya yang N. Ketemu DF1-nya 1000, Anda pakainya tetap yang N. Karena itu sudah dianggap gede banget. Itu versi tampil yang ini. Terus yang ke bawahnya dia juga sampai N. Ini sama ya, sebelah atas dan sebelah kirinya. Tapi ini khusus untuk 5%. Nanti yang untuk tabel 1%-nya nanti teman-teman akan diberikan tabel yang lain. Saya biasanya pakai yang Gedein, di situ gedein tulisannya nggak kelihatan. tulisan saya. Oke, yang tulisan ini ya. Oke, ini untuk yang 5%, kemudian ini adalah untuk yang 1%. Teman-teman bisa lihat dari ini ya. 1% area. Ini 1% yang tadi tulisannya adalah 5%. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai ke langkah yang kedua? Ada? Oke, yang ketiga, statistik uji. Nah, tadi F itu rumusnya adalah bentuknya seperti ini ya, ada bentuk Q, rasional. Ya, rasional artinya bentuknya adalah ada pembilang dan ada penyemburu. Kalau ini nanti akan digunakan untuk uji homogenitas atau uji kesamaan hanya. Nah, ini sama F, tapi di sini nanti ada yang namanya variance between sample. Kemudian ada yang namanya yang terlihat di belakang variance between sample. Nggak kelihatan? Masih terlalu kecil. Ya, cukup. Santai. Enggak, kalau kursi nggak kelihatan nanti. Ya, variance between sample. Bagaimana cara nyari variance between sample? Teman-teman mesti paham siapa itu SX bar kuadrat. Anda nulis rumusnya, tapi kalau nggak paham ini maksudnya apa, ya sama aja bohong ya. Oke, terus dibagi dengan SP kuadrat. Sekarang siapa itu SX bar kuadrat? Data yang akan kita gunakan sekarang adalah data X bar 1, X bar 2, X bar 3. Ini kalau saya cari rata asli varians dari X bar, ya ini kan artinya apa? Varians dari X bar. Varians dari data X bar-nya. Ya, ini adalah varians dari data X bar-nya. Kalau tadi kita punya X bar 1, X bar 2, X bar 3. Anda masih ingat rumus S kuadrat? Sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Sekarang kalau ini kan datanya dalam bentuk X ini ya. Oke, sekarang kalau datanya dalam bentuk X bar, Sigma X bar minus X bar apa ya? Oke, dibagi dengan N K 1. kalau ibaratnya datanya adalah N. Banyak. K min 1. Jadi sekarang kita sudah punya ini ya, itu sama dengan apa tadi? Gitu ya. Sigma X bar mengurangi X bar kuadrat dibagi K min 1. Berarti ini kalau saya cari rata-ratanya jadinya sama tadi
X bar bar. Kalau saya cari variasinya maka jadinya S kuadrat X bar. Jadi rata-rata dari rata-rata. Kalau ini varian standar. Oke, nah sekarang ini sudah dapat ya? Nah ini sudah dapat. Sekarang urusannya yang ini. P kuadrat. SP kuadrat itu adalah varian gabungan. Jadi kita butuh data ada varian 1, varian 2, varian 3. Ini kalau saya gabungkan maka rumusnya adalah rata-rata dari variasi. Berarti S1 S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tambah S3 kuadrat 3K. 3 ya. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus berarti Sigma S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dan seterusnya sampai SK per K. dibagi dengan K. Oke. Jadi Anda bisa menerjemahkan sendiri ya rumus ini. Harus bisa menerjemahkan loh ya. Kalau cuma nulis itu artinya apa ya sama aja bohong. Ya. Oke, berarti sudah selesai urusannya. Langkah keempat sama. Jadi langkah keempat kalau nggak bisa tolong digambar terlebih dahulu. Berarti di sini adalah apa ya? Di sini F tabelnya. F tabel. Berarti kalau di sini adalah reject. Di sini reject Hano. Nah, kalau teman-teman memutuskan hasilnya adalah simpulannya file to reject Hano, maka simpulannya apa? Tidak terdapat perbedaan. Berarti tidak Terdapat perbedaan terdapat perbedaan rata-rata. rata-rata. Boleh dikasih tidak cukup. Kalau langsung aja, karena Anda cuma diminta untuk ngecek berbeda atau tidak berbeda. Ya, boleh kalau mau tambahin tidak cukup bahwa rata-ratanya berbeda, ya berarti ya sama aja. Terus reject Hano berarti terdapat Perbedaan. perbedaan kata. Oke. Selesai. Ini rumus yang wajib tahu ya, jadi cuma ini. Kalau yang lainnya nanti nice to know, nggak wajib mengerti, tapi ya cuma itu lebih baik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang lainnya bisa dibaca di sini. Nah, ya, angka-angka yang kita hitung tadi itu bisa dimasukkan dengan tabel. Nah, biasanya nanti kalau kita akan menggunakan software atau aplikasi, tampilan ini di atas kan ada judulnya ANOVA, ya. Jadi nanti outputnya bentuknya akan seperti ini, ya. Berarti nanti cara nulisnya adalah, ini kalau kita jadikan dia ke dalam tabel ANOVA, berarti kita punya ada source-nya, ada variasinya, ya. Oke, di sini ada tadi apa? Between group. Terus di sini ada within group. Terus di sini ada sum of square atau disingkat dengan SS. Terus di sini ada degree of freedom. Terus di sini ada mean of square-nya atau disingkat dengan MS. Baru di sini adalah F. Jadi kita nanti tinggal masukin ke dalam tabel ini. Berarti kita tadi sudah punya ini ya, bit-bitnya adalah SP kuadrat, bit-nya tulis di sini SP kuadrat, di sini N S X bar kuadrat, degree of freedom yang K minus 1 ini N1. Baru yang di sini itu dikalikan. Jadi kita misinya dari sini dulu, ya. Mean of square-nya itu F-nya siapa? F-nya kan juga dibagi ya. Di sini N S X bar kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Nah, di sini
sini juga nggak perlu diisi. Ini kalau K dikurangi 1 ditambah dengan K kali N-1 kali 1 ditambah KN ini K. Ya. Habis jadinya KN ini 1. K itu 1. KN 1. K dikalikan dengan N jadi apa? Jadi ini N gede minus 1. Artinya kalau saya punya K kali N minus 1 itu sebenarnya dia N gede minus 1. N gede minus K. Sama. Ini sama. N min K. Kalau nggak percaya coba lihat. Tadi berapa? N gedenya berapa? 15. Dikurangi 3. 12. Sama ya? Sama. Jadi N min 1 ini kan nantinya berarti K min 1 dikalikan dengan NSX baru ada di sini N min K dikalikan dengan NP. Berarti outputnya seperti ini. Asal kedua laptop nanti kita coba belajar pakai Excel seperti apa. Iya, yang baru aja. Minggu depan baru aja ya. Ya Bu. Oke, kita belajar. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal yang mudah dulu. Gitu kan? Oke. Yuk, kerjakan. Kalau udah ada fungsinya, jangan nyontek ke yang nanti langkah pertama teman-teman mesti nyari Hipotesis. hipotesisnya ya, papan tulisnya apa? Mari aja lah satu ya. Berapa san? 9. 9, absen 9. Tulis hipotesisnya. Bulan 1, absen 1. Cari tabelnya. Itu kan? Ayo, maju aja. Tahun 2024 dulu. Kalau A-nya ditulis begitu benar atau salah? A-nya ditulis seperti ini benar atau salah? Jangan jawab dulu. Benar atau salah? Kurang. Kurang tepat karena ini hanya salah satu dari variannya, dia salah satu kategorinya aja, berarti masih salah. Sampai dia kayak gini, ya.
kelas berapa? 32. Oh, 304. 3 tambah 4, 7. Lisa. Lisa cari ini ya, X bar 1, X bar 2, X bar 3 dan varians dari X. Ini N besar atau N besar aja. Ya, oke. Yuk Lisa, kalkulator dibawa ke depan saja. Yang salah disuruh pulang langsung kan? Segitu. Salah pulang, semua salah aja ya. 12 kurang Jadinya aku nggak tahu yang kalkulator itu. Oh, CS bar. iya. SX bar. Itu kan pakai kalkulator bisa ya? Kan udah bisa kan? Bisa. Nyari varian-varian kalkulator berarti tinggal input nilai X barnya aja kan? Iya. Iya, X bar 1 cetek, X bar 2 cetek, X bar 2 cetek, lalu ketemu variannya. Ini kan X barnya juga akan. Ini boleh dihapus minuman? Boleh. Ya. Iya, yang X-ray, X gabungan atau X pool. Punya. Sekarang jam 8.13. 8 berapa? 13. 13, absen 13. Tunggu dulu, ini kita nyari Rizky, nyari SB kuadrat. SB kuadrat berarti mesti tahu S-nya dulu ya, Pak. ya. Cari sekalian. Rata-rata 3 aja. Cari asbar ya. Terus yang asbar-asbarnya dari asbar 1, 2, sama 3 kan harusnya bisa dibeli. Jadi salah satu cari variasinya aja. Bisa ditambah M plus sama rata-rata. Itu dong Berapa itu kalau kaos kita? Libur ya satu. Yang dari paling gimana caranya? Tahu gimana kamu? Setelah di S
Udah masukin aja dan naiknya. 2 M plus 3 M plus 4 M plus 6 M plus terus sip Sip. X varian terus 3 sama dengan Iya, belum 12 tahun lagi. 0,288 dong. Varian. Iya kan? 0,288. Dari mulai dulu. Ya Allah. S nanti S. Kita nggak ada pembelaan. Ada di kalkulator kasih aku ada. Berapa hasilnya? 3. Yang S1 sih. S1 kuadrat. Udah lagi. Sip 2, 3 foto. Kuadrat. itu X varian Di kuadrat itu tuh yang tembak. Di kuadrat itu juga. Di kuadrat. 3 kuadrat itu. Yang di kuadrat terus Iya, bukan. Itu bener tadi kan? Oh, Itu berapa? ini 3. Ini kan. yang nggak bisa boleh tanya ya Udah dapat rata-rata masing-masing. Rata-rata 3 masuk. Rata-rata sudah ada. Iya sih udah. Berarti catat dulu. Yoga jebul. Ketal. Yuk. Iya. Ragu. Gak apa-apa. Yoga susah nih kamu. Lebih capek. Gue udah. Itu nunggu. Tuh, 2, X bar 3. 5,25 sih bukan 5,5. X1. kalau kalkulator saya nggak ada ya Ya ini Bu, itu lagi belajar varian. X bar 4. kalau yang dicari standar deviasi tadi kuadrat kan tapi kan biasanya di sini ketemu 4 atau ketemu Itu sering kuadratin lagi. Kan udah pencet nomor 3 kan? Iya udah. Nah, enggak, nah terus langsung pencet yang ini nih, X dulu, X dulu. Ya. Oh ya. Apa ini kuadrat? Tidak, kalau di kelas terkabingkas secara itu nyamuk. Oh. ini 3 ya langsung ya Kalkulator mana? Enggak, tahu ini. Ini kuadrat X barnya. Bukan 0,0. Salah. ini Kan dari ini kan BEM ini ya. BEM datanya kan dari 5,5. Belum. siapa tadi Ulangi tulisan baca. Asal dari mana? Asal Ajarin gua. dibagi 2. masukin datanya 0,1875. M plus 366. 3 M plus 6 Tapi aku udah salah dari awal. iya Dan kan X varian varian. Itu berapa? Iya. ini biar yang saya X1-nya Tadi isinya berapa? oh iya X1 kuadratin. dari situ sudah tahu ya 5,5. Wow. ini contohnya kan dari sini ya Kalkulator itu cari X bar X bar bisa langsung ke kita belajar X bar ya. X bar. Dan itu X bar satunya 5,5 kan. X bar. Terus standar deviasi. Namanya 3 tadi. Siapa sih? 2 kali.
Iya Bu. Benar ya? Ya. Oh iya. Oke, berarti kita ketemu F rumusnya dari tadi. Anda biasanya nggak lupa tidak mengalihkan dengan N. Ya, itu ujian sering kali udah dicari varian barunya dan dicari FP-nya, begitu nyari F lupa tidak dikalikan dengan N. Di sini SP kuadrat. N-nya berapa tadi N-nya? 4 dari 0,0833 dibagi dengan 2,33. Kemudian berapa? 2,33. Kemudian berapa? 0,14 ya. Sudah dibutuhin ya? 0,14. Oke. Berarti apa itu keputusannya? Keputusannya adalah nah, titiknya di sini 4,26 ya, 26 ternyata dia ada di sisi sini ya, dekat dengan angka 0,8. Berarti 0,143 berarti 5 to reject nano. Artinya apa kalau 5 to reject nano? Tidak terdapat perbedaan rata-rata dari satu Ketiga kategori sampel di atas. satu sampel dua dan sampel atau ketiga sampel. Nah, kalau tidak terdapat perbedaan rata-rata berarti sudah stop, berhenti di situ. Tapi kalau terdapat perbedaan rata-rata, pekerjaan teman-teman tidak berhenti di situ. Karena Anda harus mencari mana yang berbeda, gitu kan? Ini kan tidak terdapat perbedaan rata-rata. Tapi kalau terdapat perbedaan rata-rata, maka teman-teman harus cari apakah yang berbeda mu1 dan mu2, atau yang berbeda mu1 dan mu3, atau yang berbeda mu2 dan teman-teman melakukan ini dengan menggunakan uji Post-Hoc, uji lanjutan. Post-Hoc pakai Berkroni itu adalah uji T. Jadi masing-masing ini Anda akan melakukan uji T. Berapa? 3 kali. Tidak. Seru. Bukan sekarang teman-teman kerjakan soal yang ini. Nah, kita kerjainnya pakai ini aja lah ya, pakai Excel. Yuk buka Excel. Ujian nggak boleh pakai Excel ya? Iya, Bu. Oh, berarti ujian tuh pakai Excel enggak? Ya. Sekarang kita coba pakai Excel. Ujian hanya membaca output dari Excel, baca output dari Excel, dari Excel ataupun dari SPSS. Coba teman-teman kerjakan soal ini, pindahkan data ini ke Excel. Pindahkan data ini ke Excel. Jadi di sini ada berapa kelompok sampel? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok sampel. Anda diminta untuk melihat apakah ada perbedaan berat kayak populasi gitu ya ketika diberikan treatment yang berbeda. Yang pertama nggak dikasih treatment apapun, yang kedua dikasih treatment saja, yang ketiga dikasih irigasi, yang keempat dikasih pupuk dan irigasi. Kita mau melihat mana yang paling ya. Sudah?
ya. Berarti langkah pertama adalah hipotesis. Hipotesisnya ataunya adalah apa? Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4. Oke. A-nya paling sedikit terdapat tanda 1 tidak sama. Langkah yang kedua apa? Titik kritisnya. Titik kritisnya berarti Anda pastikan K-nya ada berapa? K-nya Ada 4, kemudian N-nya ada berapa? N-nya 5. Oke, N-nya 5. Alfanya 5%. 5%. Ketahui ya tadi ya? Iya. 0,05. Oke. Berarti di sini kita punya DM1-nya 3. Kemudian DM2-nya 16. 16. Ya. Oke. Dan berarti kita ketemu F-nya. F-nya F alfa alfa 3,16. berapa tadi? 3,24. 24. Oke, kita ketemu 3,224 ya. Langkah yang ketiga. Yang ketiga berarti apa? Statistik. Studi. Rumus F. Oke. Rumus F berarti teman-teman mesti nyari S X bar kuadrat gitu ya. Kuadrat pangkat 2 sama S T pangkat 2. Gimana caranya? Berarti teman-teman mesti nyari rata-rata. Cari rata-ratanya bisa ya? Sama dengan Average. ya. Terus berarti kita punya SX barnya variasinya berarti tinggal var.s var.s ya. Kenapa .s? Karena sampel datanya. Kemudian tinggal kita drag aja data rata-ratanya. Oke. Itu yang di Kan varian dari ini kan? Varian dari rata-ratanya. Oke. Lalu angka varian. Ya. Oke, variannya berarti sudah ketemu. Ini variannya sama dengan ini. SX bar tadi apa? Varian dari data ketemu, maka kita variankan aja di dalam. Oh ya, ini dari mana ya? Terus habis itu kita mesti nyari SP. SP berarti teman-teman butuh data varian. Berarti kita tinggal var.s. Nah, masing-masing kita drag. Enter. Kita tarik ke kanan. Kita lihat dulu, benar nggak? Ya, otomatis sudah. Terus SP-nya gimana dari cara SP-nya? tambahin baru banyak. Ya, berarti tinggal average Oh iya, baca ya. rata dari ini ya. Ya. Dan ketemu. Mereka sebentar enggak? Bentar. Nah, tadi kan kita nyari SX bar. SX bar itu adalah varian dari kata ratanya.
data rata-rata kita sudah ketemu, yaitu yang warna kuning. Maka untuk cari variannya, data rata-rata sudah bisa variankan, ya, varian yang warna kuning. Oke, sudah ketemu berarti ya 0,223. Langkah berikutnya adalah kita mesti nyari S-poolnya, varian gabungannya. Varian gabungan tadi dari siapa? Dijumlahkan, dibagi, atau rata-rata dari varian. Berarti kita butuh data varian. Data variannya adalah yang berwarna hijau. Ya, data variannya. Maka ini tinggal kita rata-ratakan yang berwarna hijau. Berarti rata-rata dari si warna hijau. Oke, ketemu. Berarti sekarang F-nya kita akan punya, kita ganti N. N-nya berapa tadi? 4, 5. N-nya sama dengan ini, ya. Oke. Maka kita punya N sama dengan N kali N kali bas oke, ini varian dari X-barnya bagi S-pool. dibagi dengan S-pool ya, ketemu angkanya 6,14. Oke, Iya, rata-rata langkah berikutnya varian. gambar ya 15. Saya akan kasih susah kalau di sini. Ya, bisa. P2 average, ya, average dari Iya, dari masing-masing. Lu jangan tariknya jangan sampai bawah, sampai Ya itu ya. Ya ini marah-marah itu yang cut tadi. Oke, next. siang. Nah tadi atau kita bisa pakai conditional if, berarti kalau misalkan ini kurang dari F. si ini ya, ini, maka kalau kurang dari apa? Berarti Fail to reject A0. Kalau tidak demikian maka dia Reject H0. Oke. ya, hasilnya adalah reject. berarti dia Ya tadi 3,24. Jika F itu kurang F dari tabel, maka fail to reject. reject. Tapi kalau dia lebih dari tabel, maka dia reject. reject. Tapi ternyata dia titiknya ada di sini ya. Ini titiknya. Ini titik F. Maka dia masuk di pseudo area, dan dia masuk di Reject reject. H0. Terus simpulannya apa? Reject H0. Reject H0. Terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan rata-rata antara keempat. Ya, oke. Cari lagi. Ya, berarti pekerjaan kita Belum selesai. ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ke boardroom, di sini, nah, kemarin itu kalau kita mengerjakan Z X dan value dari S maka yang di bawah ini adalah standar error. Berarti kalau kita punya rumus ini, maka standar errornya adalah S kuadrat. atau kalau di sini within group itu di sini akan menjadi si X errornya, ya. S kuadrat itu akan menjadi si errornya. Nah, itu informasi itu penting ketika kita akan melakukan boundary. Sebelum itu saya mau kasih ke teman-teman dulu. Kalian kita praktek bagaimana harusnya kita praktek di pertemuan ke-13. Nah, teman-teman yang sudah bawa Excel, sudah ya? Pastikan di Excelnya sudah ada analisis data yang seperti ini, bukan kalau analisis ya, analisis data. Sudah? Sudah ada.
Bukan alat analisis, tapi analisis data. Nih. Oh, belum. Belum. Kalau belum, buka file, option. Jadi Anda harus nambahin ributnya ke situ ya. Nambahin tool ke situ, ribet ke situ. Apa tadi? File, option, add-ins. Pakai ini gimana di Mac? Kalau pakai Mac agak beda, saya juga lupa. Nah itu dari internet. Saya lupa. Tapi agak sedikit. Analisis data Excel. Sudah? Add-in sudah ketemu? Analisis toolpad. Jangan Toolpad yang mana? jangan yang VBA, jangan yang Visual Basic. Visual Basic teman-teman mesti bikin button dulu. Ya. Sudah? Kalau sudah di paling bawah itu biasanya ada go. Ada yang langsung enter, ada yang langsung go. Sudah? Kalau sudah go, ada berapa pilihan? 4 pilih yang analisis toolpad aja, yang nggak pakai apa-apa. Di Google. Ya di go terus pilih yang toolpad. Sudah? Nah, sudah nongol ya? Sudah? Nah, sekarang teman-teman sekarang ya. Yuk, perhatikan ke sini. Sudah berhasil semuanya? Sudah. Oke, satu pilih ya. Teman-teman sekarang tinggal klik analisis data. Nah, di situ kebanyakan bahkan di tes kemarin bisa dikerjain pakai itu. Ya, tes yang ini. Nanti kita sudah ada. Nah, ini berarti kita pilih apa? Single factor. Dan klik. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukin input range. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau teman-teman ngedragnya cuma di sisi angkanya, maka label inverse row-nya tidak perlu di checklist. Tetapi nanti hasil outputnya yang saya kasih tunjuk, hasil outputnya pasti dia nggak tahu label-labelnya itu siapa. Padahal kita penting untuk mengetahui labelnya itu siapa saja. Ya, jadi kita output range-nya kita taruh di sheet yang sama saja, nggak usah new worksheet, kita jadikan di sini. Oke, nah maka di sini dia nggak akan ada keterangan no treatment dan seterusnya dan seterusnya. Ya, isinya kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh ulang? Oh iya, oke, saya ulangi. Sekarang kalau misalkan teman-teman range-nya ini, ya, range-nya ini kita kosongin seperti ini. Kita masukkan di sini di atas, ya, semuanya yang no treatment itu kita itu masukkan ke dalam range. Maka teman-teman jangan lupa untuk checklist bahwa yang di label 1 itu bukan data, tetapi dia yang di label 1 bukan data tapi label. Kemudian alfanya sudah sama ya tadi 0,05, output range-nya kita taruh aja di sheet yang sama, berarti tinggal masukin di sini. Kalau di sheet berarti Anda mesti klik yang di bawahnya, ya. Di sheet yang sama, Kalau di sini sama tulis apa? di sheet yang sama tinggal kita klik aja. Selnya. Kotakan selnya di mana? Ini. Nanti maka dia akan keluar di sel ini. Ya, tinggal diklik aja sel yang akan kita letakkan output kita. Terus tinggal kita Oke. Sekarang Dalam hitungan kita akan nongol yang namanya treatment, pupuk, irigasi, dan irigasi. Udah bukan statistik? pakai Excel. Sudah pakai Excel ya. Sekarang yang susah adalah menginterpret Bandingkan. Oke, data yang ada di sini dengan statistik deskriptif. Ya, deskriptif. Karena di situ berisi berat, kemudian jumlah kolom, kemudian varian. Oke. Kemudian maka ini yang saya sampaikan bahwa kalau di dalam aplikasi entah itu SPSS, entah itu Excel sekarang sudah sangat powerful. Bahkan Anda nggak perlu pakai SPSS. Ya, kalau Anda ulang-ulang ini. Cuman si Excel ini kalau Anda perhatikan, Excel ini hanya untuk data yang kalau kita ngerjakannya pakai pendekatan parametrik. Artinya sebelum kita masuk ke sini, data itu harus berdistribusi normal, n-nya harus lebih dari 30. Kalau tidak demikian, Anda nggak boleh akses pakai tool analisis. Ya,
Ya, karena ini disetting untuk parametrik. Sementara kalau SPSS kita bisa pakai yang NPR-nya, non parametrik. Maka dia akan sama seperti yang ada di sini ya, Anda lihat di situ. Anda lihat di sini, itu ada source of variation, yaitu between group, ya, kemudian within group. Nah, kita coba lihat. Ini kalau saya kalikan ini pasti hasilnya seperti ini. Ya, ini kalikan. Ya, sama ya. Maka nanti saya bikin seperti ini gambar. Ya, jadi ini yang menjadi SE nanti adalah apa? Si 0,18 ya 18. Ya, 0,18. Bahkan si F ini si Excel ini dia sudah memunculkan F tabel. Ya, memunculkan F tabelnya. Tabel ada, F ini ada, bahkan p-value-nya juga ditampilkan oleh p-value itu apa? P-value saya selama ini belum pernah menjelaskan p-value. Mungkin sudah ini saya hapus ya? Ya, oke. Nah, p-value itu teman-teman kalau misalkan ya, kalau misalkan saya bicara uji T, ini ya, uji T, teman-teman pakai titik kritis misalkan uji T, titik kritisnya 1,645, ya, terus teman-teman ketemu T hitungnya, statistik ujinya, T hitungnya misalkan 2,04, ya, 2,04 betul tadi, ini ya, 2,04. Selama ini teman-teman keputusannya selalu titik kritis, gitu kan? Titik kritis versus titik hitung, ya. Ini berarti pakai critical area, critical value, ya, critical value, titik kritisnya. Sementara kalau kita pakai p-value, maka teman-teman harus menggunakan critical area. Jadi diperluas, tidak hanya titik saja. Maka kalau kita perluas titik kritis ini kan di sini ya Mas ya. Berarti areanya adalah alfa. Ya, berarti alfa daerah versus daerah, titik versus titik. Jelas ya? Oke? Berarti kalau demikian alfa ini versusnya siapa? Versusnya yaitu luas daerah ini. Siapa luas daerah ini? Di sini adalah luas daerah T lebih dari 2,04. Inilah yang disebut dengan T-value. Luas daerah kalau diketahui titiknya itu 2,04. P-value-nya untuk tabel T agak sedikit susah nyari p-value. Kita hanya bisa memperkirakan saja. Jadi kalau misalkan nah, saya coba jelaskan ya. Tadi kita ketemu T-nya berapa tadi? Misalkan nggak ada ya, 2,04 itu nggak ada. Misalkan alfanya wantel 1,65 itu kan wantel ya. Wantel 0, misalkan wantel 0,05 ketemu titiknya adalah sebentar. Jadi kalau misalkan kita ketemu titik 0,24, kita punya alfanya 0,05, maka teman-teman nyari. Misalkan n-nya 2 degree of freedom-nya ya. Degree of freedom-nya 12. Karena ini datanya ngarang juga agak susah. 12. Nah, 12 di sini. Degree of freedom 12, teman-teman nyari modelnya 0,05. Teman-teman nyari angka yang paling dekat dengan 2,04. Siapa? Angka yang paling dekat dengan 2,04 yaitu di 2179 ini ya. Misalkan ini n-nya 12. Ya kan tadi misalkan.
DF-nya 12, terus hasilnya tadi berapa? 2,04. Angka 2,04 di sini kan angkanya adalah mana yang 12 yang dengan 2,04 tadi? 2,179. Tapi angkanya masih di sebelah sini ya. Iya. Berarti nanti P-value-nya itu terletak di antara 0,05 dan 0,1. Kita nggak bisa melihat pasti angkanya itu berapa. Tabel T, maka kalau pakai P-value itu biasanya akan namanya kalau kita pakai aplikasi. Maka beberapa kalau kita pakai P-value disarankan dengan menggunakan teknologi using. Karena kita akan kesulitan ketika menggunakan C. Ya. Punya 100.000. Emang sih. Kawin. Gue cuma bisa dari itu. Kawin aslinya gitu. Berapa? Iya. Sekarang teman-teman bisa cari coba pakai Excel. Tadi saya bilang ya, tadi kalau berapa tadi 2,04 degree of freedom-nya 12 di sini ya. Berarti dia letaknya di sekitar sini, tapi angkanya letak antara 0,05. Oh, ini 12 ya. Iya. Terus kalau 2,04 berarti angkanya ada di sini ya. Di antara ini ya. Nah, pasti angkanya lebih dari 0,05. Oke, sekarang kita cari pakai Excel. Kalau teman-teman cari pakai Excel, caranya adalah T-nya tadi berapa? 2,04. 2,04. Degree of freedom-nya tadi adalah 12. Cuma teman-teman bisa nyari P-value. Sekarang kita cari P-value-nya adalah sama dengan T distribusi titiknya adalah T, degree of freedom-nya adalah 12. Ada masalah. Titik koma, Bu. Ya, degree of freedom-nya 12. Kemudian kita pakai banyak pola ya, yang density area. Kita lihat, nah angkanya lebih dari 0,05. Sama ya. Nah, jadi kalau pakai T saja kita nggak bisa predik. Jadi kita hanya memperkirakan saja. Maka kita butuh teknologi untuk mengetahui angka yang asli. Pakainya rumusnya adalah TDIS ya. Sama. Kalau ini berarti mungkin ya kita coba deh. Kalau yang ini ya pakai PL ini berarti ini FDIS. F distribusi. T sama D. Kemudian X-nya adalah T. F. F yang ini ya, titiknya kan yang ini ya. Degree of freedom-nya yang mana? FS. Oh, F degree of freedom 2 benar ya. Degree of freedom 2 berarti yang ini. 216. Oke. Kemudian kita coba cek. Oh, nggak keluar nih. Bukan yang kumulatif. Cuma nggak keluar pilihannya. Yang isunya tadi enggak? F titik koma plus titik koma plus Oh iya, ini ada ya, satu ternyata ada satu koma F2 koma A. Oke. Oh. Hasilnya sama. Loh. True. Itunya yang beda. Diagram Ya, hasilnya sama. Tapi ini ada perbedaan nggak?
Oke, kita percayakan saja sama gunanya si Excel. Ya, udah ya. Sekarang kita lanjutkan dengan uji. Kita masih berapa menit? 10 menit. Sekarang kita lanjutkan dengan yang namanya apa tadi? One, main, roll. Oke, nah sekarang confirming test kalian di sini. Nah, tadi disebut dengan uji lanjut atau post hoc test. Jadi sebenarnya post hoc itu macamnya ada banyak ya. Itu ada Duncan, ada SNK, ada UK, ada Lily Janet, ada masih ada Lily Force, gitu ya. Nah, sekarang kita pakainya adalah yang one pay from. Makanya do a strategy test for each pair of sample. Jadi kalau kita tadi punya 4, maka ada berapa iterasi? Kalau 4 berarti ini mana yang boleh dihapus? Foto dulu. Ini ya. Jangan diulang. Adit, aku nulis lagi foto aja. Foto dulu. Foto dulu guys. Pakistan. Berarti tadi apa ya? Kita punya 4 ya, no treatment. Kita kasih dan 1, terus pupuk ya. 2, irigasinya 3, pupuk dan irigasinya 4. Oke, berarti kita akan membandingkan mu1 dengan mu2, terus mu1 dengan mu3, mu1 dengan mu4, terus mu2, mu3, kira-kira kalau dia keluar begini gimana? Kalau keluar nggak mau tapi pakai Excel. Oke. Kalau cuma satu Sekarang aja dong. Nggak ada rumus yang masuk keluar. Sekarang aja. Oh ya udah Bisa jangan. pakai Excel bisa ya, Jangan. tapi logic manual kalau mau pakai Excel. Ya. Jangan buka. Nah, jadi kalau pakai Bonproni kita akan melakukan step seperti stepnya si uji T, tetapi rumus T-nya adalah seperti ini ya. Oke. Berarti stepnya masih sama ya. Kalau misalkan kita mau kerjain yang ini, berarti kita hipotesisnya adalah kanonnya itu adalah mu1 Itu 1 dengan sama dengan mu2. 2. Ada di sini Minus 1 tidak sama dengan minus 2. Langkah yang kedua, ya. Langkah yang kedua nanti adalah kita pakai titik kritis atau kita pakai P value aja ya. P value. Ya. Satu-satu. Kita pakai P value, berarti P value-nya kita cek lagi. Terus yang ketiga statistik ujinya. Statistik ujinya berarti kita pakai T, berarti X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar MSE ya, MSE 1 per N 1 per N2. Siapa tadi MSE-nya? MSE-nya selalunya ST2. Oke. Untuk hitungan kita yang tadi pakai Excel lebih lihat ST kuadratnya berapa? MSE-nya itu berarti yang di 0,18 X beratnya berapa? X bar 1 X bar 0,75 0,78 di sini berarti akar 0,1 Akar 0,1 per 5 tambah 1 per 5. Teman-teman bisa nyari di Excel. Nah, degree of freedom-nya itu kalau misalkan teman-teman mau pakai apa tadi namanya titik kritis, maka DF yang kita pakai adalah DF karena ini T, DF yang kita pakai adalah DF yang 2. Berarti yang berapa tadi? 16.
ya. 16. Sampai titik finishnya adalah yang ini alfanya 0,05. 0,05. DF milik si MST-nya berapa tadi? 16. Banyak 16. Nah, silakan cari titik finishnya. DF satu. Kan kalau T tidak pakai Oh, iya. DF. Ya, jadi DF-nya miliknya si MSE. MST. Ya. Silakan cari 5% Bu. 5%. ya. One tel. Tutel. Itu baru satu. Anda harus Pas minum 6 kali. Jadi kalau misalkan ini hasilnya tidak sama, oh berarti bukan yang ini masalahnya. Cari lagi, ini tidak sama, oh berarti enggak. Sampai jangan. Enggak sama. Ada nggak paling pertama? Enggak ada satu. Gua Iya. Enggak, yang ini hasilnya Excel ada tadi tinggal gitu. Iya, lihat dulu air. Maka untuk Bonferroni ini tidak keluar ujian. Jadi setidaknya Anda tahu ketika misalkan hasilnya adalah terdapat perbedaan pekerjaan kita itu belum selesai. Jadi kita harus melakukan uji lanjutnya. Anda tinggal kalau pakai SPSS diceklik salah satunya, diklik salah satu. Ya, pas kalau bisa install SPSS dan yang belum ada tadi data analisis pakai itu ya. Tapi saya tetap akan mengajarkan manual untuk di sesi akhir. Kalau punya cukup, saya akan sampaikan dengan menggunakan Excel atau dengan menggunakan SPSS. Ujian hanya output baca interpretasi SPSS. Kecuali saya berubah pikiran. Ya. Dari quest, kita mau yang gimana? ABC Nah, ini juga nice to know, teman-teman. Tadi kan untuk equal size ya, handnya sama. Kalau unequal sebenarnya sama, cuma rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau tadi between dibagi dengan apa tadi? Between-nya sebagai error. Sekarang namanya sama, MS treatment dibagi dengan MS error. Sebenarnya treatment itu sama juga dengan between. Degree of freedom-nya sama kayak tadi, K-1, ini N-K. N gede minus K kan sama dengan ya. Cuma beda di rumusnya saja. Ini sebenarnya sama, SS total X dikurangi dengan X baru kuadrat. Ini sama kayak kalau adanya yang tadi variannya. Kemudian SS treatment-nya adalah yang ini hampir sama. SS treatment-nya tinggal dikalikan dengan I. Nah, kalau tadi kita nyarinya adalah X bar dikurangi dengan X bar gitu ya, mencari variannya. Kenapa ini dikalikan dengan N? Karena faktor pengalinya berbeda. Kalau yang tadi sama semua, yang 5. Sekarang faktor pengali tiap sampelnya berbeda. Ada yang 5, ada yang 4, ya. Maka rumus barunya ini dikalikan dengan faktor pengalinya adalah N. Untuk yang error juga demikian, ada faktor pengalinya, yaitu N-nya akan tinggi. Ya, jadi silakan ikuti saja rumus ini. Kalau keluar soal antikulan, rumusnya tidak. Amin. Amin ya Oke. Ya, selesai ada pertanyaan? Tolong dikerjakan soalnya. Durasinya berarti tinggal ada 2 soal ya. 1 ini equal, 2 ini juga equal. Selesai. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kalkulatornya dan cara mengerjakannya dicari ya. Sekian dari saya, mohon maaf dari mohon maaf saya di depan. Semoga kita bertemu dengan keadaan